Halo, sobat obor dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bareng Faye. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tante saya. Namun seperti biasa, dia tidak ingin on cam. Ini menceritakan pengalamannya yang dia alami ketika menginap di rumah mertuanya yang ada di Bandung. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama lagi, mari kita mulai. Tante saya ini menikah udah lumayan lama nih dengan paman saya gitu kan. Nah kebetulan sejak awal-awal menikah ya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial gitu, nggak bercerita banyak juga gitu tentang kehidupan keluarganya gitu, dan buat apa juga gitu kan. Namun setelah tahu saya memiliki channel tentang hal-hal mistis dan horor, dia bercerita bahwa dia juga pernah mengalami kejadian di rumah mertuanya itu. Rumahnya itu cukup besar, berada di samping jalan raya di salah satu daerah di Bandung. Dan di rumah itu tinggal adik iparnya satu orang beserta keluarganya, mama mertuanya satu orang, kira-kira ada sekitar 4 orang lah yang tinggal di situ gitu kan. Lalu cerita pertama dialami oleh adik iparnya nih. Jadi adik iparnya sebut aja namanya Diki lah. Nah Diki ini dulu sering main-main band gitu kan, seorang pemain band juga. Terus dia sering, yang namanya pemain band kan sering ngumpul-ngumpul gitu dengan teman-teman bandnya, ngulik lagu, bikin lagu dan sebagainya. Hingga suatu waktu si Diki ini kedatangan seorang temennya gitu kan, namanya sebut aja Sani. Nah si Sani ini datang ke rumah Diki, kebetulan di rumahnya Diki, di kamarnya Diki itu ada satu set alat-alat band ya, ada drum, bass, gitar elektrik dan sound system mini lah untuk kebutuhan band gitu. Nah Sani itu datang ke situ. Nah ketika datang mereka ngobrol-ngobrol sebentar, si Diki itu pergi, tapi nggak izin ke si Sani. Dia pergi keluar sebentar, entah jemput anaknya gitu yang ada di TK apa gimana saya lupa. Nah kemudian ketika Diki pergi, tiba-tiba si Sani ada yang membawakan makanan dan minuman di situ. Dan yang bawa ini itu ya si Diki itu gitu kan. Mereka berbincang-bincang, ngobrol biasa gitu kan. Dan ngobrolannya pun nyambung gitu kan. Nah beberapa menit dari situ dia pamit. Tiba-tiba si Diki datang lagi, udah masih pakai helm gitu. Lah Dik, mau kemana lu? Habis jemput anak? Hah? Jemput anak? Bukannya tadi lu bawain air minum nih sama makanan? Enggak. Emang ada siapa di rumah? Enggak ada siapa-siapa, cuma mama doang. Itu pun lagi sholat katanya. Gitu dia bilang. Nah si Sani tuh kebingungan. Lah tadi ini yang nganterin minuman sama makanan siapa? Bahkan minuman dan makanannya pun ada di situ gitu kan. Kebayang gak sih peliharaan di rumah itu sebaik itu gitu sama tamu? Berarti kita gak perlu repot-repot untuk sewa pembantu kan. Nah terus kejadian keduanya, ketika si Diki ini udah menikah, pertama kali menikah dengan istrinya. Nah istrinya pertama kali tuh ditinggalin di rumah juga sendirian. Ketika dia sedang masak katanya, ini kejadiannya banyaknya siang sih kalau di rumah mertuanya ini gitu kan. Lalu ketika si istrinya Diki ini sedang masak, dia ingin kebelet pipis nih di kamar mandi yang di dekat dapurnya. Tiba-tiba di pintu kamar mandinya dia ngelihat sesosok pria berperawakan tinggi, kurus, tapi pakaiannya pakai sorban gitu, seperti seperti pahlawan nasional kita gitu, Pangeran Diponegoro gitu yang sering digambarkan di buku-buku sejarah gitu, pakaian jubah lengkap dan memakai sorban gitu kan. Nah di situ si istrinya Diki ini dia lumayan cukup kaget juga gitu, ini ada siapa di rumah gitu, tapi nggak mungkin gitu, lagi nggak ada siapa-siapa kok tiba-tiba ada di kamar mandi. Nah seketika itu istrinya Diki itu pingsan.
Nah, baru ketahuan ketika Diki pulang ke rumah, dia ngelihat istrinya sudah tergeletak di kamar mandi dengan wajah pucat gitu kan, dan di bagian pelipisnya itu sedikit memar mungkin ya karena membentur kulkas kalau nggak salah dia bilangnya waktu itu. Nah, kemudian istrinya bercerita bahwa ada sesosok makhluk penampakannya seperti itu katanya. Dan ya seperti diketahui gitu kan, akhirnya dia cerita tentang sejarahnya rumah itu, bahwa rumah itu ya kebanyakan ada yang tinggal gitu di rumah itu gitu. Namun cuman gitu doang gitu, ngeganggunya nggak lebih gitu. Terus nggak ada kejadian-kejadian aneh juga gitu. Aneh dalam artian yang sampai gimana. Dan biasanya makhluk di situ tuh menampakkan diri kepada orang yang baru tinggal di rumah itu gitu ceritanya. Nah, kemudian kejadian ketiga, baru ini dialamin oleh tante saya sendiri nih. Ketika tante saya menginap di situ, dia terbangun nih terbangun nih tengah malam karena haus gitu kan. Dan dia hendak ngambil air ke dapur. Dan seperti yang sudah dialami oleh istrinya Diki ini, ketika tante saya ngambil air dan dia pun melihat penampakan yang sama, sosok yang sama itu di dapur dengan perawakannya seperti yang digambarkan oleh istrinya Diki tersebut. Laki-laki memakai sorban dan berbaju putih gitu, dan wajahnya tidak jelas gitu, cuman hanya yang namanya orang keburu takut gitu, tidak bisa berpikir jernih. Nah, dari situ tante saya tuh udah teriak, lalu seluruh rumah pada keluar dan ngelihat tante saya sedang jongkok di dekat dapur di samping meja makan sambil menutup kedua matanya katanya. Nah, lalu ditenangkan oleh paman saya tuh, kenapa. Nah, akhirnya diceritain lagi tuh seperti ceritanya Diki tadi, bahwa di rumah itu emang ada penunggunya, tapi cuman memperkenalkan diri aja gitu, selanjutnya emang gak akan terjadi apa-apa katanya. Dan benar gitu, semenjak kejadian itu pun tante saya maupun istrinya Diki tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan itu. Nah, kemudian ada satu lagi cerita dari temannya iparnya yang satu lagi, mungkin ya siapa kita sebut aja namanya Yayu. Nah, Yayu ini punya teman nih perempuan juga yang ikut menginap nih karena masih mahasiswa katanya waktu itu. Jadi ketika dia menginap di rumahnya tante Yayu itu, tanpa sengaja dia terbangun juga tuh kejadiannya seperti tante saya tadi. Namun ketika dia bangun, lampu kamarnya itu kan remang-remang, suka dimatiin lampunya, cuman disisain lampu tidur gitu kan. Di antara temaramnya cahaya di situ katanya, dia ngelihat di pojok kamarnya ngelihat sesosok badan tinggi besar, namun yang dia lihat cuman dari bagian lengan sampai ke bagian pinggang katanya, seperti orang lagi bersila. Dan dari tubuhnya semua itu ditumbuhi bulu-bulu lebat katanya. Ya mungkin seperti penggambaran itu bisa kita simpulkan bahwa itu mungkin makhluknya genderuwo kali ya. Nah, singkat cerita gemparlah di rumah itu karena penampakan makhluk itu. Nah, akhirnya didatangkanlah orang yang ngerti gitu kan. Nah, kebetulan di belakang rumahnya itu sedang ada pembangunan supermarket. Jadi rumahnya mertuanya tante saya ini dikelilingin oleh supermarket. Jadi untuk akses ke supermarket tuh mengelilingi rumahnya mertuanya tante saya ini gitu kan. Nah, katanya karena dibangun supermarket, nah di situ kan ada pohon besar. Nah, makhluk-makhluk yang ada tinggal di pohon besar semua pada pindah katanya ke tempatnya rumah ambu ini gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita sama orang yang ngerti ini dipagerin lah rumahnya biar terjadi apa-apa. Namun ada satu makhluk yang penguasa di situ dan dia lebih tua katanya dan paling tua juga di daerah itu, yaitu tadi sosok pria yang menggunakan sorban itu tadi. Namun dia tidak mengganggu secara langsung, cuman menampakkan gitu aja katanya. Dan itu susah disusulit untuk dipindahkan katanya, karena berhubung udah tua juga usianya dan ilmunya juga lebih tinggi, jadi tidak bisa dipindahkan. Dan seperti ada perjanjian gitu di antara mereka bahwa dia tidak akan mengganggu pemilik rumah kecuali yang memiliki tujuan buruk katanya gitu. Dan bener aja gitu, selama rumah itu berdiri, si rumah itu tidak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh gitu. Bahkan
aneh-aneh dalam artian seperti kemalingan gitu, hilang sesuatu gitu kan. Paling ya gitu, nggak kalau dengar dari cerita hampir yang mendiami rumah itu, hilang sendal aja nggak pernah katanya. Bahkan sampah aja yang di depan itu ya nggak ada yang ngorek-ngorek, nggak ada yang berani ngorek-ngorek gitu. Yang biasa ngambilin ya pagi-pagi itu para petugas sampah gitu kan. Biasanya ada tuh maaf ya, ada orang yang suka ngorek-ngorek sampah, mencari benda-benda di situ seperti botol plastik atau itu. Nah anehnya tuh di rumah itu tuh nggak ada katanya. Ketika sampah pagi pun yang ngambil ya cuma petugas katanya. Nah ketika saya ngobrol-ngobrol lagi tentang kondisi rumah itu sekarang gimana, dan rumah itu sekarang sudah dijual karena itu merupakan rumah warisan gitu, jadi dibagi-bagi ke anak-anaknya. Rumah itu sekarang udah nggak ada dan sudah rata dengan tanah karena dijadikan lahan parkir supermarket tersebut. Ya mungkin teman-teman yang di Bandung juga ada yang tahu lah letak rumahnya itu di mana gitu. Yang sekarang supermarketnya itu juga apa, udah pasti pada tahu gitu kan. Oke, begitulah kisah dari rumah Ambu teman-teman, pengalaman yang dibawakan oleh tante saya. Sorry nih, saya baru kali ini mencoba podcast siang dengan menggunakan mikrofon yang baru, tapi ternyata kualitasnya tidak bagus-bagus amat, sehingga banyak suara-suara yang bocor juga masuk ke dalam recording. Saya biasanya cerita ini biasanya malam ketika suasana udah hening, udah sepi, nggak ada aktivitas dari rumah. Saya biasanya lanjut untuk recording. Nah, yang menjadi kendala karena rumah saya juga di samping jalan raya protokol, ya otomatis menambah kebisingan gitu. Apalagi banyak sekali yang lalu lalang mobil motor yang menggunakan knalpot hasil editan bengkel gitu dengan suaranya yang nyaring. Nah, itu sedikit ya banyak mengganggu juga untuk kejernihan audio. Saya mohon maaf teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya tunggu seperti biasa kisah-kisah dari teman-teman semua. Bagi teman-teman yang memiliki kisah horor, pengalaman mistis, boleh berbagi ke obor13.official@gmail.com. Mudah-mudahan cerita dari teman-teman bisa diambil hikmahnya, bisa berbagi juga dengan teman-teman di sini tentang keseruan dan kengerian apa yang telah kalian alami. Oke, saya tunggu kisahnya dari teman-teman. Jangan lupa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.